Iki tutorial cara membuat analisis. Ini dari download aplikasi ini soal online. Langkah pertama ini diduplikat dulu. Klik kanan, kemudian pilih move or copy, centang create copy, kemudian ditaruh di move to end. Oke, kemudian ini adalah kopiannya. Berikutnya sebenarnya kan unine soal kan tidak dibutuhkan, diganti angkane soal tok ae gak apa-apa. Berarti ini diketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cak teruse sampai sebanyak jumlah soalnya kebetulan 30 selesai. Berikutnya pindah ke sumber data di depan tadi. Nah, sekarang dari sumber data ini kita buat tempat untuk kunci. Caranya kita tambah barisnya. Klik inside. Nah, sekarang ini tempat untuk kunci jawaban. Untuk mengisi kunci jawaban yang paling efektif dan cepat kuwi pilih jawabane murid sing bener kabeh. Misalkan iki 30 skore 30 berarti bener kabeh. Berarti kuncine soal nomor 1 sampai soal nomor terakhir kita blok, kemudian Ctrl C, taruh di tempat kunci paste. Nah, langkah berikutnya pindah lagi ke duplikasi tadi. Sekarang kita buat rumus if pada siswa yang nomor 1, soal yang nomor 1. Sama dengan if buka kurung, pindah ke sumber data, anak absen pertama, soal nomor 1, kita klik, berikutnya sama dengan ke kunci jawaban, titik koma kalau benar 1, titik koma kalau salah 0, tutup kurung, enter, selesai. Berarti ini analisis untuk real fact yang soal nomor 1. Langkah berikutnya sebelum dikopi ke soal selanjutnya, kunci F1 ini dikasih dolar. Caranya dipencet F4 sebanyak 2 kali. Atau diketikkan dolar antara F dan indeks 1 ini. Kemudian di enter. Selanjutnya ini bisa dikopi dengan digeser ke arah kanan sebanyak soalnya. Kemudian langkah selanjutnya ini diklik 2 kali. Selesai, maka kita sudah menganalisis untuk semua siswa. Setelah ini bisa disusun sesuai dengan yang dibutuhkan. Kelas lek wis jelas bisa kita del. Skor iki bisa kita del. Iki enggak dibutuhkan, misalkan ini kita bisa del. Iki duwe keterangan soal. Nomor soal. Oke, selesai. Analisisnya selesai. Nah, supaya untuk mencocokkan iki jumlah juga apa? Jumlah lebokne ae rumuse. Sum buka kurung iki sampai iki. Tutup kurung. Nah, yang ini 23 per 30 berarti 23. Ini jumlahnya 23. Bener berarti ya analisisnya. Iki di double klik. Nah, kita bisa cocokkan yang zerin 26 berarti 26. Yang ini 23 berarti 23. Berarti cocok.
Oke, berikutnya kita pisahkan sesuai dengan kelas masing-masing dan kita urutkan sesuai absennya. Karena ini dulu ujiannya diikuti dengan kelas yang lainnya. Langkahnya adalah kita blok untuk seluruhnya. Berikutnya kita masuk ke menu data, klik yang sort, kemudian yang ini jangan dicentang ya. Kemudian kita urutkan dulu yang kelasnya, karena kelas ini kolomnya ada di C, sort by C ini ya. Kemudian ini cell value, kemudian ini A to Z, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan sudah urut seperti itu. Ini sudah urut kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Kemudian tab ini kita copy sebanyak kelasnya. Ada A, ada B, ada C. Kemudian ini kita copy sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kita eliminasi untuk kelas 5A dulu. Berarti yang bukan kelas 5A ini kita del. Kita klik ke bawah. Klik kanan, kemudian kita del. Kemudian ini bisa kita urutkan absennya sama dengan langkah mengurutkan kelas tadi ya. Kemudian pilih data, sort, karena yang mau diurutkan ada di kolom D, sort by kolom D. Kemudian kita karena nilainya adalah angka ya, bukan huruf, berarti ini adalah small to large. Baik, ini sudah urut absen seperti itu. Sama kelas yang lainnya juga sama. Karena ini kelas 5C, kita eliminasi yang kelas yang lainnya. Kita del. Setelah itu kita urutkan sesuai dengan urutan absennya. Sort by kolom D, kemudian small to large. Nah, ini sudah urutan absen. Begitu juga dengan kelas yang lain, langkah-langkahnya adalah sama. Itu cara untuk menganalisis respon jawaban anak-anak.